Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya kita akan menampilkan video-video tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh kaum SDM rendah. Akan tetapi mereka mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, paling baik pemahamannya kaum muslimin ya. Dan video yang kami dapatkan ini kaum muslimin, ada video malam takbiran ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana di dalam acara takbiran itu ya, mereka melakukan takbir keliling, akan tetapi dengan melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang jelas-jelas melanggar aturan syariat maupun melanggar aturan hukum yang ada di negara kita kaum muslimin ya. Bahkan ada video ketika perayaan takbiran itu ya, saling angkat senjata, ada yang saling angkat celurit kaum muslimin. Ya nggak ngerti juga apa masalahnya ya. Kemudian di pagi harinya ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri ada juga yang ribut kaum muslimin. Ribut kaum muslimin ya. Kemudian setelah acara sholat Idul Fitri, mereka menggelar acara yang kata mereka itu tradisi. Akan tetapi itu tradisi-tradisi yang merusak. Tradisi-tradisi jahiliyah. Ya. Ini orang ahlu sunnah tapi kelakuan jahiliyah, SDM rendah. Ya, coba kita lihat dulu kaum muslimin bagaimana jalannya acara takbiran keliling mereka kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, yang seperti ini kalau disebut sebagai SDM rendah, mereka pasti nggak terima. Pasti nggak terima kaum muslimin. Tapi padahal memang SDM rendah yang seperti itu ya. Kita itu di malam Hari Raya Idul Fitri memang disuruh banyak bertakbir. Disuruh kita bertakbir itu ya. Syariat Islam itu, syariat yang mulia ya. Tapi coba kita lihat yang seperti ini, apa mereka melakukan takbiran? Enggak. Coba, yang takbiran itu MP3, sound horeknya yang takbiran. Mereka cuma joget-joget. Hah? Takbiran apa yang seperti itu kaum muslimin? Ya. Kalau kita diperintah takbiran itu, ya, takbiran itu ibadah. Kita bertakbir dengan khusyuk. Kalaupun harus keliling, harus mengadakan takbiran keliling yang khusyuk juga. Jangan takbiran pakai sound horek, joget-joget, apalagi ditambah patung-patung. Ya. Apa bedanya sama umat lain kalau acaranya seperti itu ya? Malah ada yang seperti ini kaum muslimin. Ini konyol. Coba kita lihat video berikutnya nih kaum muslimin. Coba kaum muslimin ya, ini konsep takbiran, ajaran siapa yang seperti ini kaum muslimin? Apakah konsep takbiran yang seperti ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Tapi ketika mereka disalahkan, biasanya ya mereka akan menuduh orang-orang yang menyalahkan itu sebagai kelompok yang ya aliran nggak bener, yang Wahabi dan sebagainya. Ya. Padahal jelas ini mereka buat patung. Ya. Buat patung itu hukumnya haram. Tapi mereka buat patung, kemudian dibawa untuk takbiran. Katanya membesarkan nama Allah ya. Takbiran kan membesarkan nama Allah, tapi bawa patung. Karakternya iblis. Ya, belum lagi acara-acara takbiran yang lain kaum muslimin ya. Ada yang mereka sambil ngidupin petasan, ya ngotori jalan.
Yang jelas menimbulkan keresahan lah kaum muslimin, menimbulkan kericuhan ya. Coba kita lihat video yang lain kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, ini takbiran pakai musik disco ya, kemudian teriak-teriak ya. Takbirannya mana yang seperti ini kaum muslimin? Ini kan nggak takbiran ini kaum muslimin ya. Bahkan ada postingan kaum muslimin ya, ini malam takbiran tapi mereka ricuh sampai bawa-bawa celurit kaum muslimin. Nah coba kaum muslimin ya. Ini konsep takbiran seperti apa sih kaum muslimin? Ya. Konsep takbiran mereka ini konsepnya seperti apa? Ya. Ya, sekali lagi takbiran itu adalah amalan soleh. Ya. Takbiran itu kan perintah Allah. Di dalam Al-Quran jelas kita diperintahkan setelah berpuasa, menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah. Ya. Artinya itu adalah amalan yang mulia, amalan soleh, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau sedang beramal seharusnya terlihat orang tersebut sebagai orang yang soleh. Orang yang sedang membaca Al-Quran, ibadah. Orang yang sedang sholat, ibadah. Orang yang sedang puasa, ibadah. Orang yang sedang berhaji, ibadah. Orang yang sedang umroh, ibadah. Kalau mereka sedang melaksanakan ibadah, artinya kan terlihat orang itu sebagai orang yang baik. Lah ini takbiran malah terlihat seperti orang-orang non-Islam. Takbiran tapi bawa patung, muter musik. Ya. Ya, kemudian ada yang joget-joget. Ya, kemudian menghidupkan petasan, mengganggu ketertiban masyarakat. Ditambah lagi kalau menghidupkan petasan itu kan barang ilegal kaum muslimin, ya. Barang ilegal, dilarang sama polisi kaum muslimin. Ya, dan itu tadi hanya sebagian kecil dari video tentang perayaan malam takbiran yang dilakukan oleh orang-orang yang ber-SDM rendah kaum muslimin, ya. Kalau kita mau tampilkan video-videonya, aduh, banyak sekali kaum muslimin, nggak cukup waktunya ya. Sekarang coba kita lihat ya, pelaksanaan sholat Idul Fitri pun dicampuri dengan kericuhan kaum muslimin. Ini nggak ngerti masalahnya apa. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ya. Video viral di media sosial memperlihatkan jemaah cekcok hingga nyaris adu jotos sebelum sholat Id pada Senin 31 Maret. Momen yang semula teduh menjelang sholat berubah menjadi tegang. Penyebab keributan itu diduga hanya karena jemaah yang tak mau pindah barisan. Dikutip dari Tribun News Bogor, keributan itu terjadi di lapangan Karebolsi, Kota Makassar. Dalam video itu terlihat seorang pria berbaju koko warna pink adu mulut dengan pria berbaju koko warna putih. Bahkan pria berbaju putih itu menunjukkan gestur hendak menonjok lawannya. Satpol PP dan polisi yang berjaga langsung berupaya menengahi pertikaian tersebut. Sementara akun Instagram bernama Avandi Pablo menjelaskan penyebab cekcok itu. Ia mengaku berada di lokasi kejadian dan menyebut kericuhan bermula karena oknum panitia yang berbaju putih menyuruh jemaah di depan pindah ke belakang. Hal itu dilakukan lantaran jemaah barisan depan menghalangi jalan, sementara jemaah yang terlanjur duduk di saf paling depan tidak terima. Oleh sebab itu para jemaah satu persatu pun mengajak ribut panitia. Pemicunya disebut karena kata-kata panitia yang dianggap menyinggung. Keributan tersebut, kata Avandi, tak jua usai setelah pihak kepolisian turun tangan sebab jemaah lainnya ikut tersulut emosi saat mendengar perkataan dari panitia. Astagfirullahaladzim. Itu panitianya juga konyol kaum muslimin ya. Ya memang ya panitia sangat berpengaruh kaum muslimin ya. Panitia itu ya, panitia pelaksana sebuah kegiatan ibadah itu harus orang-orang yang paham dengan syariat Islam kaum muslimin. Jangan sembarangan. Ya, ini ngusir orang yang sudah duduk di soft terdepan. Ini kan konyol namanya. Panitianya panitia yang ya lagi-lagi SDM rendah kaum muslimin. Ya. Apalagi jamaah laki-laki yang terbaik yang depan, yang paling buruk yang paling belakang.
orang itu datang di awal-awal supaya mereka dapat soft yang paling depan, supaya mereka mendapatkan keutamaan. Ini malah yang sudah di depan malah diusir, disuruh pindah. Ini kan koplak kaum muslimin. Ricuh. Ya Allah, nggak malu kaum muslimin ya. Astagfirullah. Ini kalau orang-orang Wahabi kaum muslimin ini sudah dihujat habis-habisan ini kaum muslimin. Tapi alhamdulillah ya, orang-orang yang dituduh Wahabi nggak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya karena ya mereka paham kaum muslimin ya. Kalau orang sudah ada di soft terdepan, artinya orang tersebut memang datang lebih awal. Nggak boleh kita usir, nggak boleh kita geser. Kita yang datang belakangan, ya belakang. Jangan kita minta di depan. Kalau minta di depan, datang lebih awal. Kan seperti itu kaum muslimin ya. Ya Allah, malam takbiran ngawur ya. Pelaksanaan sholat Id juga seperti ini ya. Meskipun nggak banyak kaum muslimin kalau yang ini ya. Kalau yang takbiran tadi luar biasa banyak ya. Kemudian setelah sholat Id kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik kaum muslimin, mereka menghidupkan petasan, ya, mengotori lingkungan, bahkan sampai mencelakai orang. Coba kita lihat video-video ini kaum muslimin. Nah, coba kaum muslimin ya, itu kan ada orang lewat, ya, hampir celaka kaum muslimin, kena petasan, ya. Dan ya Allah, yang seperti ini mereka lakukan dengan alasan sudah tradisi, ya. Siapa yang mau disalahkan? Sudah tradisi. Ya. Padahal Islam itu kaum muslimin melarang hal-hal yang seperti ini, melarang kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Dan yang paling kecil itu menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ya. Menyingkirkan duri yang ada di jalan. Duri loh kaum muslimin. Diperintahkan untuk menyingkirkan. Lah ini malah ngidupin petasan di jalan. Coba kaum muslimin. Apalagi sampai, ya Allah, ini ada bapak-bapak yang sampai marah-marah kaum muslimin ya. Katanya siapa yang mau bersihin ini? Ya pakai bahasa Jawa. Siapa yang bersihin ini? Dijawab sama orang-orang yang ngidupin petasan. Sama orang-orang SDM rendah itu. Angin katanya. Astaghfirullahaladzim. Akhlaknya rusak. Coba kita lihat kaum muslimin. Sing nyapu sapa jajare? Angin, Pak. Sing nyapu sapa? Angin. Kowe nyapu? Angin. Ora ana angin. Dia dhewe, Pak. Sampai aku yo angin lho, Pak. Loh, mani. Kurang ajar kowe. Ora ana tradisi. Ora ana tradisi kaya ngene ora ana. Ning kene tradisi ning ngene. Sampai ning kali yo nyumat lho. Nyumat nang sawah kono. Aja ning kene aku sing nyapu. Wis ora usah disaponi. Ora usah disaponi. Ora usah disaponi. Bener perkara ampun. Ora ana kakak. Coba kaum muslimin ya, itu kan tradisinya orang-orang primitif ya, tradisi orang-orang SDM rendah, tradisi orang-orang botol ya. Tradisi apa? Mengganggu orang lain kok tradisi ya. Itu sudah ngotori tempat orang, menimbulkan kebisingan ya. Kalau memang mau menghidupkan petasan, menikmati suara petasan, ya hidupin di kamar, di rumahmu, jangan di tempat umum. Ya, ini sudah tempat orang, menimbulkan kotoran, ganggu orang, giliran dimarah nggak terima katanya tradisi. Koplak. Bahkan ada yang lebih parah ini kaum muslimin ya. Ini lagi-lagi mereka beralasan dengan tradisi ya. Petasan itu kaum muslimin meledak di rumah orang ya, sampai ngerusak mobil orang kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin. Orang yang jadi korban itu lo kasihan. Ya. Ya, harusnya kalau memang mau meledakkan yang seperti itu ya, di kamarmu, di rumahmu ya, suruh anak istrinya masuk ke dalam rumah. Nah, nikmatilah di dalam rumah, jangan ganggu orang. Rumahnya tutup rapat-rapat. Jadi kalaupun kotor ya kotor rumahmu sendiri, kalaupun berisik juga rumahmu sendiri, kalaupun hancur ya rumahmu sendiri. Itu loh. Ini tradisi kok ganggu orang, nih tradisi tradisi orang gila ya. Pinggir. Kalau kocok-kocoknya pecah kabeh kuwi. Aku bilang enggak. Kocok pecah kabeh lho. Mobilku delok. Goleki. Goleki adek lagi. Pun duwe.
Ya Allah, ya tradisi apa ini kaum muslimin? Ya, itu kan tradisi orang-orang yang SDM rendah, ya. Nggak ada tradisi Islam seperti ini, nggak ada. Ya, tradisi Islam yang menyusahkan orang itu nggak ada, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, ini alasan tradisi, tapi menimbulkan keresahan, menimbulkan kerusakan. Kalau dimarah nggak terima, SDM rendah. Dan ini video yang terakhir ini kaum muslimin, ini terakhir yang kami tampilkan. Ya sebenarnya banyak sekali video-videonya kaum muslimin. Video-video perayaan Idul Fitri yang membagongkan dari orang-orang SDM rendah yang mengaku sok paling sunnah. Ini terjadi di Tulungagung kaum muslimin ya. Ini coba kita baca postingan. Ini dari postingannya Radio Patria. Ya. Update. Polisi mengamankan 7 remaja asal Durenan Trenggalek yang diduga menerbangkan balon udara berisi petasan dan jatuh di rumah salah satu warga Bandung Tulungagung. AKP Muhammad Anwari, Kapolsek Bandung, mengatakan setelah ditelusuri asal balon udara berisi petasan yang jatuh di rumah warga Gandung, Bandung pada Rabu, tanggal 2 April 2025 pagi, pihaknya mengamankan 7 remaja asal Ngadisukon Durenan Trenggalek yang diduga sebagai penerbang balon udara. Ya silahkan baca beritanya kaum muslimin ya. Cari saja nih Radio Patria Blitar. Memang membagongkan sekali kaum muslimin ya. Cara-cara orang-orang SDM rendah dalam merayakan Idul Fitri. Ya. Padahal perayaan Idul Fitri itu kaum muslimin ibadah. Ya, bertakbir ibadah, merayakan Idul Fitri itu ibadah. Ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak seperti cara-cara kaum SDM rendah ini kaum muslimin. Takbir keliling, bawa patung, ngidupin petasan, ricuh. Ya, sholat Idul Fitri pun ricuh. Setelah Idul Fitri pun ngidupin petasan, balon udara, kasih petasan, akhirnya nyelakain orang. Dan yakin kaum muslimin, itu bukan Wahabi. Ya. Pelaku-pelaku SDM rendah ini bukan Wahabi. Nggak ada orang Wahabi yang melakukan seperti itu. Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Dan ini terjadi setiap tahun kaum muslimin. Perayaan-perayaan seperti ini setiap tahun. Ngidupin mercon, takbir keliling dengan sound horeg, ditambah joget-joget. Ya. Orangnya nggak takbiran. Yang takbiran MP3-nya. Muter MP3 takbiran. Orangnya joget-joget. Bahkan ricuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya seharusnya kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, itu harusnya kan menunjukkan bekas dari ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, menunjukkan hasil dari ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tujuan dari ibadah bulan Ramadan, tujuan dari disyariatkannya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya bertakwa. Lah kalau ibadah Ramadan selama 1 bulan, kemudian merayakan Idul Fitri, lah kok malah ura-uraan seperti itu? Bahkan ricuh, bahkan menimbulkan kerusakan, ya, mengacaukan urusan kaum muslimin. Itu kan artinya ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan itu nggak ada bekasnya sama sekali kaum muslimin. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya karena memang kebanyakan mereka ibadah di bulan Ramadan pun ya banyak yang ngawur, sakarepe dhewe, ya. Ya, kemarin kan waktu Ramadan, ya, itu banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang kejadian-kejadian yang aneh di bulan Ramadan. Ya, sholat rawehnya ngebut, ya, ibadah kepada Allah dengan cara yang nggak bener, hasilnya juga nggak bener. Ya, tadarusan sampai larut malam, pakai mic, pakai toa, suara di luar, sampai ada orang ngamuk, ya, karena berisik. Ya, coba. Ya karena memang di bulan Ramadan saja sudah menunjukkan ibadah mereka nggak benar. Maka hasilnya keluar dari bulan Ramadan yang nggak ada bekasnya. Justru malah kembali rusak. Bahkan semakin rusak. Ya. Harusnya kan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Bukan orang yang... ya, silakan disebutkan sendirilah kaum muslimin. Ya. Orang yang apa yang pantas disematkan untuk orang-orang SDM rendah ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.